abis aku nyanyi di pasar Minggu kalau nggak salah, pulangnya kita mampir ke hotel, Kak. Dia yang Iya, ngajakin. itu posisi aku masih gadis, Kak. Hmm, Aku belum sama sekali belum pernah ngelakuin hal kayak gitu, itu pertama kali sama dia. dia ngajakinnya gimana? Dia ngajakin pas pulang gitu, dia dulu zamannya BBM, Kak. Mm-mm. Dia nge-BBM aku gitu, terus dia bilang nanti pulangnya bareng ya. Udah kan yang lain-lain juga nggak curiga Gak merhatikan. karena kita sering pulang bareng, Mm-mm. pergi bareng. Jadi kan nggak ada hal-hal yang maksudnya mencurigakan teman-teman yang lain lah. Mm-mm. Pas pulang kita ke salah satu hotel, disitulah terjadilah aku sama dia melakukan. Oh gitu. Aku sebelum sebelum lanjut nih ya, kan kadang-kadang netizen suka ini comel gitu ya. Masa sih penyanyi dangdut kayak begitu gitu kan? Ah nggak percaya. Ya Iya, biasanya penyanyi dangdut iya. kan badannya kecil-kecil, itu masih kurus. Itu masih kurus, Kak. Aku Oh. belum nikah waktu itu, masih gadis. Coba sepil-sepil dikit nyanyinya gitu Oh, kan. boleh. Aku mewakili netizen soalnya tahu sendiri netizen kan ya. Ah nggak percaya anta penyanyi dangdut gitu. Nyanyi Coba apa nih? nyanyi. Ah terserah nyanyi Oh, apa aja udah. biar bener-bener ini beneran penyanyi dangdut gitu loh. Tapi kan masih ada lah sisa-sisanya Sisanya ya kan. masih ada sedikit. Nyanyi ini aja ya. Apa sih lagunya? Yang Mengejar dihafal Badai. Ya? aja terserah. Percuma aku berdayung di air yang deras, percuma bersampan di lautan luas. Udah ya? Oh, masih ada Malu, sisa-sisa. iya sisa-sisa sedikit. Tuh kan, percaya kan? Karena aku tahu banget gitu loh, usil gitu kan. Komentar netizen ini kadang-kadang gitu. Udah percaya nih penyanyi dangdut. Kita lanjut ya ceritanya Iya. ya, guys. Jadi sekali lagi kita ambil pelajaran dari setiap narasumber. Jangan kalian tuh nungguin ceritanya yang mengarah ke situ aja, tapi nggak ada pelajaran yang bisa diambil gitulah. Semua ini kita jadi bekal untuk kehidupan kita supaya kita tuh tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya, Oke, terus ke hotel tuh ya terus kan. aku ke hotel tuh ya Kak. Aku ngelakuin lah Kamu hubungan. diajakin terus kamu mau dong, berarti nggak dipaksa Enggak, aku dong. nggak dipaksa. Aku emang suka juga Kak sama dia. Karena aku Oh, nyaman aja gitu deket sama dia, ngobrol sama dia. Karena kita kan sering naik motor bareng. Kadang-kadang sih di mobilnya dia bareng ngobrol. Ada chemistry aja gitu kalau sama dia. nah posisi kamu waktu itu kenal deket juga dengan istrinya. Justru istrinya itu sahabat aku sekolah Kak. Deket, kenal. Oh sepantar. Iya, sepantaran. Tapi aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi di satu sisi lain aku juga suka gitu sama suaminya. Oke, jadi bener-bener nggak ada kecurigaan dari Nggak si ada, istrinya. karena kita kan memang suka bareng, jadi biasa aja. Istrinya nggak ikut nyanyi juga. Enggak, Dia istrinya ibu enggak, rumah di tangga. rumah ibu rumah tangga aja biasa. Oke. Terus sudah selama kurang lebih 6 bulan aku begitu diam-diam pacaran sama dia, sampai akhir aku hamil Kak. Wah, gimana dong? Emang nggak pakai pengaman? Enggak. Jadi waktu itu dia bilang gini kan sama aku, emang kan waktu itu istrinya belum hamil-hamil. Terus aku bilang, ini aku pertama kali lo ngelakuin hubungan sama kamu. Nanti kalau terjadi apa-apa sama aku gimana? Dia bilang ya udah nanti aku tanggung jawab, kata dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku pasrah ya Kak. Nggak apa-apa lah aku dijadiin istri kedua karena aku juga suka kan sama dia. Pas aku hamil, aku kasih tahu dia dong. Ternyata sikap dia tuh 180 derajat berbeda Kak sama Gimana? awal-awal Gimana dia. tuh pas kamu ngasih taunya? Dia tuh marah, dia tuh nggak percaya kalau yang aku hamil itu anaknya dia Emang Kak. dia ngomongnya gimana? Pas kamu juga ngomongnya Enggak, gimana aku kan awal-awalnya? aku telepon dia tuh ngajakin ketemuan. Kita ketemuan di BSD waktu itu. Pas ketemuan gitu aku bilang aku udah telat gitu-gitu sama dia. Aku telat nih gimana? Katanya kamu mau tanggung jawab. Terus dia bilang, yakin itu anak aku. Kata dia gitu Kak, kan dia tanpa sengaja, tanpa sadar dia tuh Menyakiti. iya menyakitin aku. Terus dia bilang seakan-akan ini aku wanita nggak bener gitu loh Kak. Padahal aku cuma sama dia doang gitu. Aku marah dong, terus aku ngancem dia segala macem. Aku mau lapor ke istrinya. Dipikir dia yang aku bilang itu bohongan Kak. Akhirnya aku kasih waktu dia dalam waktu 1 bulan gak ada kabar kan. Kita tapi masih suka manggung, suka ketemu. Cuma sikapnya dia ke aku cuek Kak. Nah kamu hamil-hamil tetap nyanyi? Nyanyi aku Kak sampai usia kandungan aku 4 bulan. Karena kan memang di situ sumber nafkah aku Kak. Sehari-hari aku dari situ. Emang kamu sengaja pengen hamil? Enggak, aku nggak sengaja pengen hamil. Atau kamu nggak tahu Nggak tahu kan caranya karena kalau kayak gitu bisa hamil? enggak, Polos? bukannya polos, aku paham. Cuma kan waktu itu diiming-imingin sama dia kalau terjadi apa-apa sama aku, dia mau tanggung jawab. Tuh ya, skip dulu nih, bentar nih. Omongan laki-laki lagi-lagi ya. Ini saya tidak pernah, Karen nyalain laki-laki mulu. Karena cerita dari narasumber itu
ya apa ya namanya, apa yang menimpa para wanita tuh kadang-kadang akibat perbuatan laki-laki gitu betul, loh. Kak. Sekali lagi pelajaran yang bisa diambil di sini, jangan percaya mulut laki-laki kalau dia belum nikahin kamu. Ya, orang nikahin aja jangan juga percaya. Yang udah jadi suami aja belum tentu bisa dipercaya Betul, gitu Kak, kan. iya. Nah, jadi dia bilang kalau misalnya ada apa-apa, Iya, aku dia bakal tanggung jawab. Dia bilang, terus tapi kamu mau kan aku jadiin istri kedua? Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Yang penting kamu tanggung jawab. Udah tuh Kak, aku kasih waktu 1 bulan nggak ada kabar Kak. WA BBM aku diblokir sama dia, nomor aku diblokir sama dia. Dia bener-bener menghindarin aku banget gitu Kak. Akhirnya aku nekat ngobrol sama istrinya. Jeng 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 Iya, jeng. aku datangin istrinya. Dengan niat apa kamu mau ngasih tahu? Iya, aku mau jujur, aku sekalian minta maaf sama istrinya juga. Terus aku juga mau jujur kalau aku udah hamil sama suaminya. Datang lah tuh kamu Datang aku ke ketemu, rumahnya. iya ke rumahnya. Terus? Pertama aku bilang sama istrinya, sebut aja Pita ya namanya. Pit, gue mau ngomong sama lo, penting gini-gini. Terus dia bilang ya udah ada apa ya, kata dia gitu kan. Aku datang ke rumah dia dan posisi suaminya ada di rumah. Dan posisi suaminya itu mukanya yang panik-panik gitu Kak. Pas ngeliat aku datang, panik-panik, udah Terus? ketakutan. Terus tiba-tiba BBM blokirannya dibuka sama dia, dia langsung ngechat aku macam-macam, awas lo, apa tuh? Terus Awas dia lo kalau bilang gitu. dia ngancem-ngancem aku segala macam, lu Gimana mati ngancemnya? gitulah Oh, dia lu bilang. mati Iya. kalau lu bilang. Terus aku bilang mendingan gua mati daripada gua nggak jujur, kataku gitu kan. Akhirnya aku cerita, pas aku cerita ya udah, akhirnya di situ kita nikah tapi dengan perjanjian. Perjanjiannya? Setelah aku melahirkan, aku harus cerai dari suaminya dia. Dan kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu, aku dilaporin ke pihak kepolisian. Perzinahan. Iya, perzinahan dengan pasal perzinahan. Terus sama tindakan tidak menyenangkan. Daripada aku masuk penjara, ya udah aku okein Kak, aku tanda tangan. Sekarang usia anakku udah 3 tahun Kak. Nah, pada saat Udah 3 tahun, kelas 3 SMP. nah, akhirnya kan nikah nih. Cuma formalitas doang. Formalitas nikah siri. Nggak pernah ketemu lagi Enggak. setelah itu. Enggak, aku ngurusin diri aku sendiri. Semua mau serba sendiri. Terus dilahirkannya bagaimana? Ya kita pas aku lahiran ada istrinya yang ngedampingin aku. Dia juga yang ngasih makan aku, maksudnya kayak ke dokter nih, dia yang nganterin aku. Pokoknya bener-bener Siapa yang nganterin dua-duanya? enggak, istrinya. Oh, Karena kan anak yang nggak di rahim aku nanti mau diambil sama dia. Jadi dia bener-bener ngurusin anak itu di dalam karena perut dia aku. nggak punya anak selama 7 7 tahun. tahun. Oh gitu. Jadi kamu udah sepakat bahwa Udah. nanti anaknya Boleh diambil. boleh diambil untuk dia gitu. Udah tuh, akhirnya pas sudah anakku lahir, 1 bulan kemudian aku cerai, pisah, sampai sekarang aku nggak pernah ketemu. Lost contact. Lost contact, dia pindah ke Surabaya. Oh, jadi kayak kamu nggak nanya sama dia, boleh nggak nanti si anak itu tahu aku Justru ibunya? aku yang nggak mau Kak. Oh, nggak mau kamunya, kenapa? Nggak maunya kenapa? Karena nanti aku jadi kebayang-bayang, mendingan aku sama sekali nggak ngelihat. Jadi pas waktu abis aku lahiran pun aku nggak ngelihat muka tuh baby. Bentuk rupanya kayak apa pun aku nggak tahu. Tapi kan kamu kan masa sih nggak Ya namanya batin penasaran, seorang ibu ya Kak, aku ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu mukanya kayak gimana. Cuma flashback balik lagi ke belakang gitu dengan kata-katanya dia, keluarganya segala macam, aku takut Kak. Ada rasa takut. Ada sesuatu hal yang aku takutin lah gitu di poin-poin yang mereka kasih ke aku. Apa emang poin-poinnya? Ya gitu, kalau misalnya aku berani bilang kalau itu anaknya suaminya dia, Aku bocor lagi, ya yang sampai bocor. bocor. Aku dilaporin segala macem gitu. Terus Dan keluarga aku pun nggak ada yang tahu Kak, aku pernah melahirkan. oh, jadi kamu selama hamil bersembunyi di mana? Aku ngekos daerah Cibubur. Dibiayain sama dia? Iya, sama dia dibiayain. Pokoknya sampai lahiran Iya, gitu. sampai lahir. Anaknya cewek cowok? Dulu sih yang aku tahu cewek Kak. Tapi aku nggak pernah ngeliat wujudnya kayak gimana tuh anak. Penasaran, kangen atau Iya, kangen ada sih rasa menyesal? Menyesal ada lah Kak pasti. Maka dari itu kan aku kadang mikirnya gini, kenal sama cowok itu bukan ibaratnya kita bukan buat main-main gitu loh Kak. Sekarang aku bener-bener nyari cowok yang serius sama aku. Tapi lagi-lagi aku ketemu cowok-cowok brengsek terus Kak. Oh, jadi kamu sekarang tuh belum menikah lagi? Aku sudah menikah. Oh, sudah menikah. Oke. Sebelum aku Sebelum-sebelumnya, menikah. oke. Aku ada cowok juga, kenalan juga sama cowok. Dia kru film Kak. Oh, jadi setelah melahirkan udahlah lost Udah contact lost lah. contact, aku dengan kehidupan aku sendiri. Aku ngikut
sama temen. Nggak nyanyi lagi? Nyanyi, kadang nyanyi tapi nggak sering. Jadi aku lebih ngikut-ngikut teman kayak ngekstras gitu Kak. Di sinetron, di iklan kayak gitu diajak teman. Ya udah aku ikut. Ketemulah aku sama cowok juga. Oh, emang bukannya uangnya gedean nyanyi daripada Iya, syuting? gedean nyanyi sebenarnya, cuma kan karena memang aku juga ada rasa trauma lah Kak gitu, jadi udah ngurang-ngurangin nyanyi. Paling kalau misalnya lagi bener-bener butuh uang buat bayar kosan atau apa baru aku nyanyi. Kalau misalnya enggak ya aku paling ngekstras aja gitu. Nah, terus ketemulah dengan kru film. film. Kru film itu dia posisinya sebagai apa? Art Kak, Art director atau art apa? art director. Berarti udah punya jabatan Iya. dong? Art director. Iya betul. Gimana ceritanya kok bisa kenalan sama kamu? Jadi waktu itu kan aku adalah salah satu iklan, aku di situ jadi talentnya. Oke. Iya, aku talent di iklan itu. Terus nggak sengaja acaranya itu sampai jam 2 malam Kak. Dan untuk akses pulang ke rumah aku tuh nggak ada angkutan umum, karena udah malam juga kan. Akhirnya aku diajak sama itu art itu. Ngapain? Nah sebut aja namanya Widi ya. Iya terus dia bilang kamu belum pulang, dia bilang gitu belum om nggak ada aku manggil dia kakak nggak ada angkutan Kak, aku bilang gitu. Ya udah bareng sama aku. Ya kira aku bareng sama Dia dia. naik mobil dong. Iya di mobil. Kita satu arah karena dia juga ke Cibubur juga kan, daerah Cibubur. Kita pulang, ngobrol-ngobrol biasa. Terus dia bilang gini, mau gak nemenin? Kata dia nemenin makan. Kapan? Sekarang ya udah. Terus aku tuh emang yang nggak ada rasa curiga Kak sama cowok. Jadi diajak cowok, ayo aja aku ikut. Ya udah, akhirnya aku diajak ke apartemen dia Kak. Di kan. Kita mampir ke dulu ngambil sesuatu di apartemen aku. Dia bilang gitu. Ya udah, kita muter ke apartemen dia. Pas nyampe apartemen kita kok nggak keluar di dalam kamar aja. Terus aku bilang jadi gak makan ini tuh udah mau pagi, aku bilang gitu kan. Besok aku ada callingan lagi, bisa dibayar berapa kamu, kata dia gitu. Biasa dibayar berapa? Ya di callingan ditanya itu? ya di callingan itu kamu dibayar berapa, Berapa emang? ya. Terus aku sebutin kan, udah batal cancel aja, dia bilang gitu, nanti aku ganti, dia bilang gitu Kak. Ya udah akhirnya pas di apartemen kita ngobrol, tiba-tiba dia langsung muluk-muluk aku gitu Kak. Terus dia bilang, Kamunya suka sama dia? iya aku nggak tahu Kak, kayak di peluk dia aja tiba-tiba